Ya, salam saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa saudara-saudara yang diberkati dari kasih oleh Tuhan melalui video pada kesempatan kali ini. Dan kali ini saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menanggapi ya beberapa hal yang belakangan ini begitu viral, khususnya yang saat ini mengebohkan tentang seorang bisa dikatakan yang ternama atau mungkin bisa dikatakan cendekiawan ataupun pemuka agama melakukan satu kekerasan secara verbal ya terhadap seorang atau seorang bapak ya yang menjual es atau minuman seperti itu. Dan ini menarik karena kekerasan atau dalam hal ini mungkin bisa disebut sebagai penghinaan sekalipun mungkin yang bersangkutan merasa itu konteksnya candaan, tapi tidak semua candaan itu bisa diterima ya. Tidak semua candaan itu menjadi lucu kalau candaan itu sudah merujuk kepada penghinaan atau dalam hal ini selain dia menghina tapi dia juga mengatakan sesuatu yang tidak sepantasnya. Seperti itu. Maka ini menjadi satu dilematis untuk beberapa orang tertentu karena ada yang berpandangan bahwa orang-orang yang harusnya diteladani, orang-orang yang harusnya eh, dipanuti seperti itu ya, orang-orang yang harusnya diikuti rekam jejaknya dalam hal ini karena dia mungkin mempunyai status gelar rohaniawan, tapi ternyata tidak menunjukkan atau tidak mengaplikasikannya atau tidak mempraktekkan apa yang mungkin selama ini diajarkan kepada umat. Seperti itu. Dan tentunya dari peristiwa itu banyak menyakiti hati banyak orang, ya. Banyak orang merasa juga ikut tersinggung dalam kejadian itu karena yang melakukan hal tersebut bukanlah seorang yang dianggap kriminal atau seorang penjahat, tapi ternyata adalah seseorang yang dianggap tahu tentang agama. Seperti itu. Ini menjadi satu hal yang begitu dilematis karena seseorang yang harusnya dianggap sekali lagi sebagai panutan, tapi ternyata tidak memberikan contoh yang baik. Nah, apa yang kali ini mungkin kita sama-sama renungkan dan belajar. Mungkin dalam peristiwa ini banyak yang menyoroti tentang apa ya, harus berhati-hati dalam berbicara ya. Dan sebagai public speaker ya atau seorang yang berbicara di depan publik itu memang harus hati-hati dalam berkata-kata atau dalam menyampaikan sesuatu. Apalagi dalam masa sekarang yang sudah penuh dengan yang namanya media. Jadi itu akan ada rekam jejaknya dan tentunya ya itu tidak akan pernah hilang. Makanya harus hati-hati. Ada juga yang menyoroti bahwa ya yang dia lakukan itu tidak sepantasnya dia lakukan. Karena mengingat dia adalah seorang yang ternama dan mungkin dia juga mempunyai satu kedudukan ya, kalau tidak salah adalah staf presiden ya. Dan dia juga adalah seorang pembicara atau mungkin penceramah seperti itu karena berbicara di berbagai-bagai macam tempat. Nah, dalam konteks kekristenan ya, banyak yang sudah menanggapi dan bagaimana kita harus mengintrospeksi diri, ada yang menyoroti jangan lupa diri, ya kan? Banyak orang mungkin sudah di atas dan akhirnya lupa diri bahwa dia merasa bahwa dia ini lebih baik daripada semua orang. Jadi dia bebas dengan gampangnya menghina-hina orang. Jelas itu salah dan tidak dibenarkan, ya. Jadi saudara yang berkati dikasih oleh Tuhan, perlu untuk kita perhatikan ini sebagai orang percaya. Oke. Ya, dan firman Tuhan ya yang kita imani dalam kitab suci yakni Alkitab, bahwa Alkitab dengan secara eksplisit mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah gambar dan rupanya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengannya, ya. Jadi artinya bahwa kita diciptakan dengan luar biasa oleh Tuhan kita. Dan artinya apa? Bahwa kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi tidak ada satu orang yang lebih tinggi daripada yang lain.
Semua sama di mata Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan, saudara yang diberkati kasih Tuhan, dalam Amsal 17 ayatnya yang kelima, ya. Amsal 17 ayatnya yang kelima. Dikatakan di sana, siapa yang mengolok-olok orang miskin mencipta penghinanya. Dikatakan siapa yang mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Dalam hal ini mungkin orang-orang ya, setiap orang itu ada yang miskin secara harta, ya, ada yang kaya secara harta. Tapi perlu diingat bahwa itu bukan menjadi tolak ukur seseorang itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain. Tidak, hanya gara-gara kamu punya banyak uang, tidak seperti itu, ya. Karena pada endingnya, pada akhirnya, semua yang kita punya pun akan habis. Ada limitnya, ada batasnya, seperti itu. Maka tidak bisa kita menyombongkan diri dan menganggap diri lebih superior dibandingkan yang lain hanya gara-gara mereka mungkin tidak mempunyai uang sebanyak kita. Jadi kita bebas ya menghina-hina orang. Siapa yang mengolok-olok orang miskin, firman Tuhan mengatakan menghina penciptanya. Nah, jadi dari sekian banyak yang sudah disoroti, kali ini saya ingin menyoroti tentang peristiwa ini yang mungkin kita bisa tarik sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang hari-hari ini telah memberi diri melayani Tuhan. Tentunya kita harus ingat bahwa ketika kita sudah diangkat Tuhan, kita telah dipromosikan oleh Allah, maka tujuan kita haruslah Tuhan Yesus Kristus. Mempunyai satu tujuan yang hanya Kristus saja. Tidak ada pemegahan diri, mencari kemuliaan diri, karena semuanya asalnya daripada Tuhan, ya. Dan yang ingin disoroti pada hari ini, saudara, yang mungkin sama-sama kita sharing dan belajar adalah tentang kasih, ya. Karena dari peristiwa itu banyak yang mengatakan banyak orang berilmu tapi belum tentu beradab, ya. Jadi mungkin banyak orang pintar, banyak orang mungkin mengetahui segala sesuatu, tapi dalam akhlak, dalam etika, dalam adabnya itu tidak sama seperti apa yang dia ketahui. Hanya sampai di otak tapi tidak sampai dalam praktek dan perilaku tiap hari. Nah, dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kasih, ya. Kenapa hari ini bicara tentang kasih? Karena kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kasih sendiri itu merujuk kepada tindakan nyata, aksi nyata, bukti yang transparan, bukti yang betul-betul nampak, yang orang lain pun bisa rasakan, ya. Saudara, berkat dikasih oleh Tuhan, dan firman Tuhan yang sama-sama mungkin kita akan renungkan juga terambil di dalam 1 Korintus pasal 13, ya. 1 Korintus pasal yang ke-13. Oke. Ini berbicara tentang kasih, ya. Dan dalam perikop ini berbicara tentang kasih. Ini adalah salah satu tulisan Rasul Paulus, dan ada yang mengatakan bahwa ini menjadi syair atau tulisan yang begitu indah dari tulisan manapun, karena ini berbicara makna kasih yang begitu dalam. Saudara yang berkati kasih Tuhan. Sebelum kita membaca ayatnya, kenapa Rasul Paulus menulis atau dalam hal ini menyampaikan satu pesan mengenai kasih pada waktu itu, dalam hal ini jemaat di Korintus. Kalau kita ketahui bersama, saudara yang berkati dan kasih oleh Tuhan, bahwa pada saat itu jemaat Korintus ini adalah jemaat yang apa ya, bisa dikatakan berbagai macam kepercayaan di sana, dan orang-orang Korintus ini juga, saudara yang berkati kasih oleh Tuhan, mereka memiliki sikap yang tidak bersatu seperti itu. Artinya apa? Orang-orang Korintus pada saat itu, saudara yang berkati kasih oleh Tuhan, mereka itu hidup dalam gap, hidup dalam tembok, hidup dalam geng masing-masing. Dalam hal ini mungkin tembok masing-masing, ya. Jadi mereka itu tidak dalam kesatuan seperti itu. Kita lihat ayatnya, saudara ya, yang diberkati kasih oleh Tuhan, mungkin dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ya, atau pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang atau pasal 3, ya. Tentang perselisihan. Saya bacakan bagi kita, saudara yang berkati kasih Tuhan. Dan aku, saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum menerimanya dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya. Karena kamu masih duniawi, sebab di antara kamu masih ada iri hati, perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi saudara berkata dikasih oleh Tuhan,
Paulus itu mengatakan di orang-orang Korintus bahwa di orang-orang Korintus pada waktu itu mereka ini adalah manusia duniawi, ya, karena mereka tidak mengerti apa yang Paulus sampaikan, belum dewasa dalam Kristus, ya. Dan dikatakan kenapa menjadi manusia duniawi? Dikatakan jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi ada iri hati dan perselisihan. Kenapa ada iri hati? Kenapa ada perselisihan? Seperti yang saya katakan tadi, tentang gap-gap tadi, tembok-tembok pemisah antara satu geng dengan geng yang lainnya. Jadi di zaman itu, ya, banyak orang mengkultuskan seseorang yang dianggap hebat. Salah satunya ada orang atau kelompok yang menganggap Paulus lebih superior. Dan Paulus tidak mau, bahkan dirinya dikultuskan oleh orang-orang Korintus pada waktu itu kita lihat. Karena jika, ya, yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi dia membandingkan diri dengan Apolos, saudara, seorang apologet hebat dari Alexandria pada saat itu yang fasih dalam menyampaikan, ya, atau menafsirkan kitab suci yang namanya adalah Apolos. Jadi Apolos ini juga adalah seseorang yang sangat dikagumi karena dia adalah seorang yang hebat. Dalam hal ini dia mempunyai satu pemahaman apologia yang begitu luar biasa sehingga banyak orang yang menyukainya. Dan bukan hanya itu, saudara, mungkin kita bisa kembali lagi dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 sampai seterusnya tentang perpecahan dalam jemaat, ya. Saya bacakan bagi kita semua dari ayatnya yang ke-11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu, ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Apolos atau aku dari golongan Kefas atau aku dari golongan Kristus. Nah, Paulus bertanya, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ini menarik karena seorang Paulus saja pun tidak mau dikultuskan atau dipuja sedemikian rupa, mungkin dipuja melebihi Tuhan Yesus, ya. Paulus tidak mau seperti itu. Ini adalah bentuk kerendahan hati seorang hamba Tuhan dan dia menyadari benar bahwa yang harus dipuji, harus disembah hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak boleh ada yang lain, termasuk Paulus mengatakan bahwa dirinya juga tidak boleh untuk diagungkan atau dikultuskan, ya. Jadi kita merenungkan, saudara, mungkin di era zaman sekarang sebelum kita lanjut, banyak orang hari-harinya juga ingin dirinya tuh dipuji, ingin dirinya tuh apa ya, diagungkan, bahkan mungkin ada yang ingin didewakan, ya. Apalagi yang orang-orang seperti ini, orang-orang yang ingin dipuji dan sebagainya, orang-orang yang berdiri dalam gereja. Sebetulnya mereka tuh tujuannya apa dalam melayani Tuhan? Karena dalam konteks kata saja melayani, harusnya memberi diri untuk melakukan yang terbaik bagi yang dilayani. Ya, siapa yang kita layani? Tentu Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kenapa banyak orang ketika memberi diri dalam pelayanan, harusnya Yesus yang menerima semua sanjungan, tapi dia sendiri yang mencoba untuk mengambil sanjungan dari orang lain terhadap dirinya sendiri. Ini terbalik dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus begitu rendah hati dan dia menyadari benar, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Jadi saudara berkati kasih Tuhan, ternyata ada gap kelompok di sana. Aku golongan Kefas, Apolos lah, lalu Kristus lah, dan dia bilang di sini, aku adalah golongan Paulus. Dan Paulus mengatakan demikian, adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ini mengajarkan kepada kita juga, saudara yang berkati kasih Tuhan, jangan terlalu mengagungkan seorang hamba Tuhan atau pendeta, siapapun dia. Karena namanya manusia tidak kebal yang namanya dosa. Ya, saudara berkati kasih Tuhan. Sehebat-hebatnya dia, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi jangan sampai mengkultuskan dia. Bahkan nanti terbukti kalau dia berlakukan dosa, kita bela dia mati-matian. Karena kita sudah terlanjur mengkultuskan dia. Jangan, ya, saudara berkati kasih Tuhan. Siapapun hamba Tuhannya, ya, tidak pernah kebal dari yang namanya dosa. Ya, dan bahkan hamba Tuhan itu tidak pernah mati bagi kita. Yang mati bagi kita hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan terlalu berlebihan, ya, dalam membela atau dalam artian mengagumi seorang hamba Tuhan, pendeta, pelayan atau siapapun itu, ya.
Tidak ada sesuatu hal yang lebih mulia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, karena dialah sumber segala berkat dan dialah yang satu-satunya harus dipuji, harus disanjung, harus dimuliakan. Jadi kita belajar saudara berkat kasih Tuhan bahwa ada perpecahan di sana, ya. Ada perselisihan di sana. Dan banyak orang tidak hidup dalam kesatuan, ya, karena mereka ini hidup dalam perpecahan. Dan, dan saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, ya, bahwa ada bagian lain dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, mulai dari ayat yang ke-12, tentang banyaknya anggota tetapi satu tubuh. Ini juga menarik saudara yang berkata dikasih oleh Tuhan, tentang Paulus juga menyinggung, ya, atau dalam artian bahwa menganalogikan bahwa jemaat itu seperti tubuh dan kepalanya hanya satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang berkata dikasih oleh Tuhan, ya. Dan kita lihat kalau nanti kita baca 1 Korintus pasalnya yang ke-12, mulai ayat 12 sampai seterusnya, ya. Paulus sempat mengatakan begini. Saya bacakan beberapa data, contohnya dari ayatnya yang ke-14 dari pasal 12, ya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi Rasul Paulus menekankan tubuh ini terdiri dari banyak anggota. Tubuh ini bisa berdiri, bisa kuat karena ada banyak anggota di sana, ya. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ya, gara-gara kaki bukan tangan, kaki bilang aku bukan termasuk tubuh. Benarkah demikian? Atau andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Atau andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Jadi Rasul Paulus mendekati mereka dengan sebuah analogi yang sederhana bahwa kalau misalkan tidak ada hidung, di manakah penciuman? Kalau tidak ada telinga, di manakah pendengaran? Mata tidak bisa berjalan tanpa adanya kaki, dan kaki tidak bisa melihat tanpa adanya mata. Ini mengindikasikan bahwa masing-masing itu mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Tapi tidak berarti bahwa satu lebih superior dari yang lain. Makanya Rasul Paulus katakan di sana bahwa banyak anggota tetapi satu tubuh, ya. Dan yang dikepalai oleh Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Nah, lalu dari sekian panjang yang saya jelaskan, apa hubungannya dengan seorang tadi, ya, yang dalam hal ini namanya adalah Gus Mitfah, ya, saudara berkati kasih oleh Tuhan, dengan ada beberapa orang yang lain tadi. Apa hubungannya dengan mereka? Yang saya soroti tadi tentang kasih dalam 1 Korintus pasal 13, itu beberapa konteks atau beberapa latar belakang kenapa Rasul Paulus menulis hal demikian. Dan menarik saudara, ini beberapa hal tentang perpecahan, baik tadi tentang mereka golongan masing-masing, ada yang mengidolakan atau mendewakan seseorang. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 tadi, ya saudara, tentang kasih ini karena saudara berkati dikasih oleh Tuhan, ada banyak jemaat di sana yang terlalu mengagungkan namanya juga adalah karunia, ya. Baik karunia bernubuat, juga karunia berbahasa roh. Jadi intinya ada karunia Allah pada zaman itu yang Allah berikan, ya. Dan tentunya karunia itu tentunya masih ada sampai sekarang, saudara diberkati dikasih oleh Tuhan, hanya segala sesuatu perlu diuji, ya. Karena ada sesuatu yang mereka lakukan itu bukan dari Tuhan. Jadi memang ceknya dari Alkitab, ya. Dan kita kembali saudara berkati kasih oleh Tuhan, mereka itu mempunyai banyak karunia, ya, banyak karunia, dan olehnya gara-gara karunia akhirnya orang-orang terpecah juga. Selain tadi terpecah karena mereka mengkultuskan seperti Paulus, Kefas, Apolos, ya. Tapi di sisi lain juga mereka mengkultuskan karunia-karunia. Ada yang mengatakan karunia bahasa roh lebih hebat, sementara ada yang mengatakan karunia bernubuatlah yang lebih penting. Mana yang benar? Makanya Rasul Paulus menulis satu tulisan yang begitu indah sebagai firman Allah yang kita imani pada hari ini. Kita lihat, ya. Rasul Paulus memulai teks ini atau firman Tuhan ini, saudara berkati kasih Tuhan, kita lihat dari ayat pertama dikatakan demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, ya, dan canang yang bergerincing. Artinya hanya suara doang gitu. Dengungan-dengungan doang. Aksinya tidak ada. Atau bahkan
Dia singgung, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini penting karena kita lihat ya, dia tahu selalu semua karunia atau dia mempunyai semua karunia, tahu seluruh pengetahuan, menghafal semua bahasa di dunia, bahkan iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi kalau tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan kita lihat, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini satu hal yang harus kita renungkan, saudara yang berkati dan dikasih oleh Tuhan, bahwa sebagai pelayan Tuhan atau sebagai orang yang ngakunya cinta kepada Tuhan Yesus, maka kasih ini yang menjadi utama, dan kasih itu dapat orang lain rasakan bukan dengan hanya banyaknya kata-kata, tapi kasih itu dirasakan dengan tindakan, perilaku, sikap hari-hari yang kita boleh buktikan kepada setiap orang, yang orang lain pun merasakan benar ya, benar bahwa dia mempunyai kasih. Seperti itu, saudara yang berkata dikasih oleh Tuhan. Jadi dari firman Tuhan yang saya soroti pada hari ini, ya, seperti tadi si cendekiawan atau seorang rohaniawan tadi, si penceramah tadi, dia mungkin mengetahui banyak hal, ya, tapi ternyata dia tidak mempunyai kasih di sana. Kenapa demikian? Karena dengan dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas dari mulutnya kepada orang yang dalam hal ini sedang berjualan, katanya begitu kasar, entah candaan lucu di mana. Candaan itu biasanya lucu, saudara ya. Tapi candaan itu tidak lucu sama sekali. Dan yang saya perhatikan bahwa semua orang tertawa terbahak-bahak. Ini yang memicu banyaknya respon dari setiap banyak orang menanggapi hal tersebut. Di manakah hati? Di manakah hati yang melihat seseorang yang dalam hal ini sementara berjuang ya, tapi dihina seperti itu. Dan dihinanya di depan banyak orang dan ditertawakan ramai-ramai. Bagaimana sakit hatinya itu pada saat itu. Makanya saudara berkata dikasih oleh Tuhan tidak berguna. Tidak berguna jika kita tahu segalanya, kita pintar segala sesuatu, tapi tidak mempunyai kasih, adab tidak ada, maka tidak ada gunanya. Sedikit pun tidak ada faedahnya. Rasul Paulus katakan, kalau diriku dibakar, kalau tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya baginya. Jadi saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini perlu untuk kita sama-sama renungkan dan belajar dari peristiwa yang hari-hari ini semakin jahat, ya. Apakah dalam kekristenan pun seperti itu? Kita harus renungkan. Atau mungkin kita menjadi bagian dalam hal tersebut, kita berdoa mohon ampun, ya. Dan ini saudara yang berkata dikasih oleh Tuhan harus kita renungkan, ya. Dan berikutnya Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sabar, murah hati, ya. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Apa artinya memegahkan? Apa bedanya memegahkan diri dan sombong? Saya dulu berpikir apa bedanya ya? Sepertinya sama saja memegahkan diri dan sombong. Yang memegahkan diri di sini saudara berkati kasih Tuhan itu seperti membual. Membual itu dia seperti apa ya? Mengatakan tentang dirinya secara berlebihan. Contohnya, dia ini adalah orang yang mau masuk sekolah teologi contohnya, tapi belum masuk sekolah teologi. Tapi dia baru masuk sekolah teologi dan dia belum masuk sekolah teologi, tapi dia bilang kepada orang-orang bahwa saya nih yang nanti akan masuk sekolah teologi. Apakah betul masuk sekolah teologi? Belum tentu kan lulus atau tidak. Tapi dia sudah membual kepada banyak orang bahwa dia adalah orang yang nanti akan pintar di teologi dan dia akan menjadi orang yang begitu hebat. Atau bahkan dia sudah mengatakan bahwa saya akan masuk sekolah teologi, saya pasti masuk. Ya itu bagus keyakinan, tapi jangan sampai itu menjadi memegahkan diri dan membual seperti itu. Nah kalau sombong, betul mungkin dia lulus sekolah teologi, tapi dia sombong pamer kemana-mana bahwa saya ada nih orang yang lulus sekolah teologi dan lain sebagainya. Ini saya contohnya sedikit, ya mungkin kita bisa ambil contoh-contoh yang lain. Tidak sombong dan tidak memegahkan diri, ya.
Sudah tahu benar kamu adalah orang yang dipakai untuk melayani umat, tapi kalau kamu sombong, maka kamu bukan adalah orang yang mempunyai kasih. Dan dengan demikian kamu tidak berguna. Tidak berguna. Jika tidak ada kasih di sana, saudara yang berkati kasih oleh Tuhan. Ya. Dan ini menjadi menarik, saudara berkati kasih oleh Tuhan ya. Dikatakan di sana, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Perhatikan kata-kata di sana yang ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak sopan ini banyak hal. Mungkin at least kita bisa tarik ke dalam kebudayaan kita, berbicara Indonesia yang budayanya ketimuran, tentunya kesantunan ya, sopan ya, sopan, sopan santun ya kan. Budaya apa ya? Budaya yang dalam artian memberikan rasa atau moral kita tuh masih begitu tinggi sehingga tidak bisa dilecehkan dengan begitu saja. Mungkin kita bisa tarik seperti itu. Dan kita pun harus melakukan demikian. Dan firman Tuhan mengatakan kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Baik dari kamu mungkin berkata-kata kepada orang, ya kan? Dari sikap kamu memperlakukan orang lain, sopan atau tidak, itu juga perlu diperhatikan. Karena saudara berkata di kasih Tuhan, pada akhirnya orang akan lebih tertarik dengan apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Ya, itu tentu. Orang akan lebih tertarik, saudara, dengan apa yang kita lakukan dibandingkan dengan apa yang kita katakan. Dan kita lihat, saudara berkati kasih Tuhan, ya, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, artinya begini, kalau ada ketidakadilan, dia tidak ketawa terbahak-bahak di sana. Justru kalau ada ketidakadilan, orang dihina, orang dilecehkan ya, atau orang diperlakukan dengan tidak baik, yang secara tidak adil, orang itu tentunya harus gelisah. Orang itu tidak menerima keadaan seperti itu, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi dia harusnya ketika melihat ketidakadilan, dia itu harusnya resah seperti itu. Tapi aneh kalau melihat ketidakadilan depan mata, tapi dia tidak resah. Dia justru ketawa terbahak-bahak dan begitu ironi karena sudah ketawa terbahak-bahak dengan saat yang sama melakukan penghinaan atau melakukan ketidakadilan kepada orang-orang yang dalam hal ini mungkin mereka disebut orang-orang yang miskin. Ini perlu diperhatikan, saudara berkati oleh Tuhan. Ya, kita harus perhatikan ini, saudara. Kita belajar ya bahwa dari peristiwa yang booming dan viral hari ini, ya kita harus belajar menjaga diri, apalagi mungkin orang-orang yang sering berbicara tuh harus hati-hati, menjaga sikap, jangan lupa diri, ya, dan jangan pernah sombong. Kalau ada orang yang mungkin saat ini tidak seperti kita, hargailah. Karena kita semua sama di mata Tuhan. Semua sama di mata Tuhan. Kita begitu berharga. Atau kita sebagai orang percaya, kita semua adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi harga kita bukan pound sterling, bukan dolar, bukan rupiah. Harga kita darah Tuhan Yesus. Bagi setiap kita yang telah memberi diri kepada Tuhan Yesus. Kita semua berharga. Jadi jangan pernah menghina orang lain. Dan hari ini yang saya soroti, adakah kita mempunyai kasih yang seperti Tuhan mau? Dari jemaat Korintus kita belajar. Mungkin kamu hebat, mungkin kamu mempunyai pengaruh yang luar biasa. Kamu juga mungkin berpengalaman, kamu punya nama yang begitu tenar, kamu terkenal di mana-mana. Tapi kamu tidak punya kasih, firman Tuhan katakan, tidak ada faedahnya sedikit pun. Dan bahkan tidak ada gunanya. Maka daripada itu, saudara, hari ini kita belajar dan saya secara pribadi merenungkan. Untuk semakin lagi belajar ke depan, untuk semakin lagi merendahkan diri di hadapan Allah, dan berdoa agar Tuhan kuatkan saya. Jika ada keangkuhan, rasa congkak, rasa sombong, Tuhan tolong angkat dalam kehidupan kita. Amin, saudara berkati kasih Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi berkat dan orang melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Orang melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita bukan dengan kita banyaknya kata-kata, tapi dengan sikap dan perilaku orang melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan saya menarik dan tertarik bahwa mungkin banyak orang yang tidak terpandang, banyak orang yang mungkin tidak dikenal, tapi mereka adalah orang-orang yang mampu melakukan kasih itu secara nyata, saudara. Dan dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-27 ya, atau ayat 26.
Ini tentang Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di sana. Bagaimana saat kamu dipanggil, menurut ukuran dunia ini kamu siapa? Kita lihat ya. Ingat saja, saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memerlukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memerlukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Ingatlah, saudara, mungkin kita juga sebagai orang Kristen, saat kita dipanggil nih, kita dulu siapa? Mungkin kita ini orang yang tidak dikenal. Mungkin kita ini bukan siapa-siapa. Mungkin kita orang yang tidak terpandang. Tapi sekarang Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah promosikan, dikenal di mana-mana. Jangan sombong. Jangan sombong. Kalau hari ini kita adalah orang yang dulu tidak terpandang dan sekarang menjadi terpandang, kita telah menggenapi firman Tuhan tadi. Bahwa kita dipilih untuk memerlukan apa yang kuat. Tapi jangan sampai kita sudah kuat, dipermalukan lagi. Seperti itu. Karena sombong, angkuh, dan merasa diri lebih benar daripada orang lain. Tuhan Yesus sangat benci itu. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bukan? Bahwa kalian ini adalah seseorang yang seperti kuburan, yang dilabur putih di luar, tapi di dalam tulang belulang yang busuk. Apakah kita mau hidup dalam kemunafikan seperti itu? Percayalah, mungkin orang tidak tahu, tapi Tuhan paling tahu. Tidak ada yang bisa menipu Tuhan, dan jangan pernah coba-coba tipu Tuhan. Ya, saudara, berkati kasih Tuhan. Biarlah dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya dapat melakukan kasih yang nyata dalam hidup kita, dan kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini, saudara, berkati kasih Tuhan, biarlah dalam peristiwa yang terjadi hari ini, yang viral dan booming, kita terus belajar merendahkan diri, ya, dan terus memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah melalui kekuatan daripada Roh Kudus, kita mampu melakukan kasih, ya, yang nyata. Kita mampu mempraktekkan kasih yang nampak, yang orang lain pun bisa rasakan. Dan olehnya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati, saudara, berkati kasih Tuhan, dan kiranya kita semua hidup dalam takut akan Tuhan dan dipimpin dalam kebenarannya. Tuhan sayang dan Tuhan Yesus menolong kita semua. Terima kasih saudara yang sudah menyimak pesan ini atau video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.